Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abah Tony, channel yang berbagi tentang masalah-masalah elektronika, terutama masalah audio, kemudian masalah-masalah elektronika hobi lainnya. Di sini kami hanya berbagi, kami tidak bermaksud menggurui. Mari kita belajar bersama-sama. Yang mungkin sudah suhu, yang sudah ilmunya melebihi kami dan menganggap video ini tidak ada gunanya, silahkan skip. Tapi mari kepada para teman-teman yang ingin belajar bersama, berbagi bersama, mari kita belajar bersama untuk memajukan diri kita, khususnya di dalam masalah elektronika. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman, diawali dari penasaran saya ketika memiliki sebuah crossover pasif Twitter. Jadi ini crossover pasif ini hanya untuk nada tinggi atau Twitter. Penasarannya bagaimana? Penasarannya adalah sejauh mana ring frekuensi atau batas frekuensi yang bisa diloloskan oleh driver ini, ya. Kalau menurut referensi, menurut yang pernah saya baca, cari-cari informasi, berapa sih idealnya frekuensi nada tinggi atau Twitter itu? Ada yang menjawab ya di atas 2 kHz, ya. 2, sekian kHz. Ada yang mengatakan ya pokoknya 3 kHz. Jadi intinya dari bacaan-bacaan yang kita cari itu mengatakan bahwa 2 kHz ke atas untuk frekuensi driver Twitter atau nada tinggi. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau bereksperimen dengan menggunakan bantuan yang pertama adalah sebuah HP. Jadi HP ini saya fungsikan sebagai sinyal generatornya, sebagai sinyal generator atau sumber sinyalnya. Yang kedua, osiloskop. Osiloskop ini ada 2 channel, ya. Channel yang pertama ini nanti untuk memonitor source-nya, ya, sumber aslinya. Ini pada channel 1, ini terkait dengan sumber aslinya yang berasal dari HP. Nah, kemudian yang channel kedua, ini channel kedua itu kita gunakan untuk memonitor outputnya, ya. Ini ke situ. Nah, di sini ini outputnya nanti akan kita monitor. Nanti perbedaan sinusnya di channel 1 input dan channel 2 output bagaimana. Nah, nanti akan tampil di sini. Nanti akan tampil di sini inputnya berapa frekuensinya, kemudian kita lihat respon frekuensi di outputnya itu nanti bentuknya seperti apa. Artinya kita akan mengetahui tingkat kelolosan di frekuensi berapa driver ini meloloskan frekuensi, mulai batas bawahnya sampai batas atasnya. Itu yang akan kita
hari ini belajar bersama. Nanti dari source ini akan kita ubah-ubah frekuensinya. Mulai frekuensi berapa dia dapat lolos, batas terendahnya, sampai nanti yang batas frekuensi tingginya. Begitu ya kira-kira gambaran deskripsinya, apa yang akan kita lakukan pada kesempatan sekarang ini. Oke, langsung kita mulai ya. Kita mulai, kita hidupkan dulu sumber sinyalnya. Oh ya, kelupaan. Nah, ini ada osiloskop mini yang digital. Ada osiloskop mini digital. Ini kita pasang di outputnya. Kenapa outputnya kita pasang 2? Karena pertama, pertimbangannya kalau dengan yang analog, itu nanti kalau kita mau tahu frekuensinya di berapa, itu agak susah karena kita harus ngitung perkaliannya berapa div kali berapa dan sebagainya, dibandingkan skalanya dan sebagainya, rumit ya. Jadi tidak bisa cepat. Nah, sehingga kebetulan saya punya osiloskop mini FNI RSI tipe 138 Pro. Nah, kalau di osiloskop digital itu frekuensinya langsung tampil. Ini masih menunjukkan 0 kHz karena memang belum saya kasih input. Jadi nanti kalau dengan osiloskop digital, kita akan mudah untuk mengetahui frekuensinya, perubahannya bagaimana dan sebagainya, dibandingkan dengan yang analog. Yang analog harus ngitung dulu, jadi agak lama nanti prosesnya. Oke, jadi ini saya tempatkan di output untuk melihat frekuensi outputnya. Ya, dari dibandingkan di sini yang merupakan inputnya berapa. Nah, nanti kita lihat juga. Di sini masih meloloskan apa enggak frekuensi daripada inputnya itu. Oke, mari teman-teman kita coba. Kita hidupkan dulu sumbernya dari audio generator yang kita pakai dengan software ya. Pertimbangannya kenapa pakai ini mudah dirubah-rubah frekuensinya. Ada versi lain yang agak susah dirubah frekuensinya, jadi agak menyulitkan. Kalau ini kan tinggal digeser-geser, ini nanti kita cari frekuensinya mau dari ring berapa sampai berapa. Oke ya teman-teman, kita mulai. Kita hidupkan audio generatornya, kemudian kita mulai dari frekuensi 1 kHz. Oke, kita lihat ya di monitor yang besar, di osiloskop yang besar. Jadi channel 1, ini channel 1, ini adalah sebagai inputnya. Sebagai inputnya, channel 2 sebagai outputnya. Apa yang terjadi ketika kita masukkan dengan frekuensi 1 kHz ya. 1 kHz, lihat teman-teman, bentuk gelombangnya sama ya. Bentuk gelombangnya sama. Jadi antara input dan output bentuk gelombangnya sama. Artinya bahwa frekuensi 1 kHz bisa diloloskan oleh ini, oleh driver pasif tweeter ini. Kita lihat di outputnya, frekuensinya kita lihat di situ. Frekuensinya 1 kHz ya. Kurang jelas ya kawan-kawan. Nah ini. Frekuensinya 1 kHz, yang naik turun ada 999. Ya samalah. Jadi frekuensinya sama, antara frekuensi input dan output sama. Frekuensi input. Nah,
Frekuensi inputnya 1000 Hz atau 1 kHz. Frekuensi outputnya sama itu. Ya. Oke, jadi kesimpulannya dengan frekuensi 1 kHz driver ini meloloskan dengan sempurna. Artinya ini bahwa driver ini meloloskan frekuensi 1 kHz. Ya terserah panjenengan yang nanti mengaplikasikan di lapangan. Tapi kalau di teori atau di beberapa referensi itu merekomendasikan atau mengatakan bahwa frekuensi tweeter itu adalah di atas 2 kHz. Ada yang mengatakan 3 kHz. Ya monggo. Nanti di lapangan diaplikasikan mana yang lebih baik. Itu ya. Jadi ini pertama dengan uji coba pertama dengan frekuensi 1 kHz tembus sempurna. Artinya apa? Ini bisa meloloskan ya. Jadi lolos, gelombangnya juga sama sempurna. Nah, dengan seperti ini berarti kalau naik ke atas ya sama aja. Masih tetap lolos. Ya, coba kita buktikan ya. Kita naikkan 1000 berapa yang agak 1000 aduh kebanyakan ya 1100 umpama kita naikkan di 1100. Oke ya, input 1100, outputnya masih sama ya. Oke, posisi kedua ini outputnya, ini inputnya, gelombangnya masih sama, masih sempurna, belum ada cacat. Berarti frekuensi di 1100 itu juga dikuatkan dengan sempurna, artinya lolos ya. Lolos di monitor frekuensi. Nah, itu juga sama, terbaca 1102, 1099 ya. Artinya terbaca ya, lolos. Coba kita naikkan lagi 1200. Oke. Aduh, ketinggian. Oke. Coba 1200 ya. Kita beri input 1200. Kita lihat bentuk gelombangnya juga masih sama. Kemudian di sini juga terbaca sama tuh frekuensinya 1196 ya. Nah, itu 1201 ya. Jadi masih terbaca. Coba kita naikkan lagi ke 1500. Aduh. 1500. Ada susah. Oke dah, manual aja. Atau 1300 dulu. Oke, ya, inilah 1300. Nah, untuk menempatkan agak susah ya. Ini 1300. Kita lihat di monitor masih sama, gelombangnya masih sama, ini outputnya, ini inputnya. Oke, di sini juga terbaca, mana agak kurang jelas. Nah itu 1308, 307 ya. Oke, jadi masih bisa. Kita naikkan coba 1500 atau 1,5 kHz. Oke.
1514 atau 1500 sana. Kita lihat gelombangnya masih sama. Oke. Pasti di sini juga bisa terbaca. Oke, itu 1519. Oke, kita naik. Oke. 2 kilo. Oke. 203 atau ya 2 kHz ya. 2 kHz. Kita lihat masih sama. Artinya apa? Antara input dan output gelombang sinusnya masih sempurna. Artinya dikuatkan dan diloloskan dengan sempurna. Oke, juga kita lihat di sini. Kita kalibrasi dulu. Kita tunggu sebentar. Wah, oke. Sebentar. Ya. Itu frekuensinya 2003. Ya, masih lolos. Masih lolos. Oke, langsung kita ambil yang cukup tinggi. Cukup tinggi itu berapa ya? Berarti mungkin 10.000, 10 kHz. Oke, ini batasnya sampai berapa ya? Oke, ini batasnya 16. Oke, 16 guys. Langsung mentok. 22. Terlalu tinggi. 16 saja lah. 16 atau 15. Oke, 16 sobat. Oke lah. Oke. Oke, kita coba dengan 16 kHz. Oke. Kita coba kasih input 16 kHz. 16 kHz kita kalibrasi dulu ini. Oke. Kita lihat bentuknya sama kan? Masih sama antara outputnya dengan inputnya. Artinya gelombang itu frekuensi itu diloloskan dengan sempurna. Ini saya kalibrasi dulu. Oke, sekarang kita lihat di sini sama. Kita lihat sedang dikalibrasi biar bisa terbaca. Oke. 16, sekian, 16,015. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kita tadi ngambil batas 1000 Hz atau 1 kHz itu diloloskan sempurna. Diloloskan sempurna dengan driver tweeter ini. Oke, sekarang yang menjadi kita penasaran kalau 1000 ke bawah sampai mana batasnya? Itu pertanyaan bagus itu. Kita penasaran juga. Kalau 1000 masih sempurna. Sekarang kalau di bawah 1000 itu bagaimana? Oke. Itu pertanyaan yang bagus. Kita mulai dari 1000 dulu ya. Oh, tadi 1000 sudah, berarti langsung 900 coba. 900 Hz atau 9 kHz.
Oke, ini inputnya saya kasih 900 Hz ya. 900 Hz. Oke, kita lihat, kita kalibrasi dulu ini karena terlalu rendah. Oke, segini. Ini tak kalibrasi. Oke. Oke, nah itu. Itu outputnya. Ini inputnya kok mati. Oke. Coba perhatikan tuh teman-teman. Bentuk gelombangnya masih relatif sama ya. Artinya belum ada kecacatan yang kentara. Jadi gelombangnya masih mulus di frekuensi 900 Hz ya. Di frekuensi 900 Hz itu gelombangnya masih diloloskan dengan, ya boleh dikatakan sempurna ya, masih sempurna. Kita lihat belum ada kecacatan ya, belum ada pemotongan di puncaknya kan, berarti masih relatif sempurna ya, boleh dikatakan sempurna lah. Ini juga sama, jadi outputnya ini inputnya, ini outputnya. Nah, coba kita besarkan, masih sempurna ya. Oke. Nah, kita lihat di frekuensinya. Outputnya oke. Terbaca 857. Tapi mulai tidak stabil nih, ada teman-teman. Frekuensinya mulai tidak stabil. Frekuensinya mulai tidak stabil, teman-teman. Jadi frekuensinya mulai tidak stabil. Tidak stabilnya kenapa? Coba dilihat. Jadi selisihnya jauh antara inputnya dengan outputnya, selisihnya sudah mulai jauh, agak jauh. Tapi di bentuk gelombangnya itu belum terlalu kentara kelihatannya. Oke, di situ 900 kHz. Di outputnya tuh 857, 786, 791. Nah, mulai ada penyimpangan yang cukup besar. Nah, itu ya. Tapi dari segi bentuk gelombangnya masih belum kelihatan cacat.
Artinya apa? Bahwa frekuensi itu bisa diloloskan. Oke, kita coba turun ke 800. Oke, kita turun ke 800. Kebablasan. Oke. Oke. Coba sekarang kita lihat ini inputnya 800 Hz. Kita lihat di situ gelombangnya masih cukup sempurna. Ini outputnya, ini inputnya. Channel 1 ini channel 1. Ini channel 1 inputnya, ini gelombangnya channel outputnya channel 2. Kalau kita perbesar masih sempurna juga. Ya, masih sempurna. Di monitor yang digital juga masih sempurna. Jadi gelombangnya belum kelihatan ada pemotongan di puncaknya ya. Oke. Tapi yang terjadi coba lihat. Deviasi frekuensinya sudah mulai tampak. Artinya frekuensi yang termonitor itu sudah mulai cukup besar penyimpangannya. Coba kita lihat di sumber aslinya 800. Di outputnya frekuensinya termonitor 700 sekian. 717, 666, 690. Nah, ada deviasi atau penyimpangan frekuensi yang sudah mulai cukup banyak, cukup besar ya. Oke, kita turunkan lagi sampai 700. Oke. Oke, kita turunkan sampai 700. Ya. 700 Hz. Apa yang terjadi ketika 700 Hz? Nah, ini mulai kita lihat. Kita lihat ini source-nya. Ya, ini source-nya. Source-nya tentu gelombangnya sempurna kayak gini kan. Outputnya ya. Outputnya coba lihat. Sudah mulai ada perbedaan kan? Nah, ini di frekuensi 700 sudah mulai ada pengurangan penguatan. Jadi antara gelombang yang aslinya seperti ini ketika masuk filter sudah ada pengurangan. Nah, artinya filter ini bekerja. Ya, filter ini bekerja. Yang semula gelombangnya seperti ini, outputnya jadi seperti ini. Nah, jadi di batas bawah sekitar 700-an mulai ada yang dipangkas, yang mulai ada yang difilter gitu ya. Oke, kita lihat frekuensinya. Nah, cuma seperti tadi yang saya katakan, itu mulai di 800 ke bawah, output frekuensinya sudah mulai terdistorsi. Artinya tidak bisa menunjukkan akurat. Saya tidak tahu karena apakah alatnya, osiloskopnya, atau memang begitulah keadaannya. Kan karena begini ya. Itu sudah ada yang terfilter. Dilihat dari bentuk gelombangnya itu sudah berbeda.
berarti memang ada pengurangan. Sehingga mungkin wajar, sehingga ketika yang terbaca di frekuensinya pun ini sudah tidak akurat karena bentuk gelombangnya sudah beda. Di sini terbaca 472, 611, 582. Jadi perubahan frekuensinya sudah beda. Jadi sudah deviasinya atau apa? Pokoknya ada perbedaan yang cukup besar antara input dan output. Karena ya dugaannya tadi, karena sudah ada filterisasi, sudah ada yang yang ditekan frekuensi tertentu, sehingga menjadikan frekuensi yang terbaca itu jadi berbeda. Nah ini sudah mulai ada perbedaan antara gelombang sinus input dan outputnya. Oke, kita turunkan lagi. 600. Oke, 600. Oke teman, 600 ya. 600. Kita lihat di situ. Apa yang terjadi? Nah, di output ini semakin berkurang. Nanti ketika frekuensinya itu semakin diturunkan, nanti akan semakin membentuk garis lurus. Artinya apa? Di frekuensi itu memang difilter. Artinya filter ini tidak bisa meloloskan frekuensi itu. Oke, jadi jelas ya. Ini inputnya, ini outputnya. Oke. Frekuensinya juga ngaco. Jadi frekuensi yang terdeteksi itu juga tidak valid. Nah itu ada 1,9. Nah kadang ada 0,6. Nah, ada benernya tapi tidak stabil frekuensinya. Oke. Kita turunkan lagi 500. Nanti sampai kita ketemu dengan garis lurus di berapa. Oke. Kita kasih input 500 ya teman. 500. Coba lihat dulu output frekuensi. Nah itu kan ngaco. Ada 1,7, 3,4, 8,16, 4,3 dan sebagainya. Semakin tidak valid, semakin frekuensinya rendah, maka frekuensi yang terdeteksi itu semakin tidak valid. Nah, apa yang ditampilkan di osiloskop ini untuk frekuensinya kita tidak tahu ya. Apa dia menghitung berdasarkan harmoniknya? Mungkin teman-teman ada yang tahu frekuensi harmonik. Frekuensi harmonik itu frekuensi anakan. Jadi kelipatan sekian, 500 kelipatannya berapa? Kelipatan 2, 1000, kelipatan 3 berapa? Terus, lah itu yang terdeteksi. Karena di ini tadi ada muncul 4 kHz. 4 kHz itu berarti kan 500 kali 4, harmonik keempat. Nah itu, ada 3, ini benar nih ada 3. Ada 3 itu berarti kan harmonik ketiga dan sebagainya. Tapi intinya justru bukan frekuensi aslinya yang ditampilkan, tapi seharusnya kan yang ditampilkan frekuensi aslinya. Nah, tapi karena memang ini filter ini tujuannya untuk memfilter, membatasi frekuensi tertentu. Nah, memang ketika kita lihat input di frekuensi 500 ini, kita lihat monitornya, nah hampir membentuk garis lurus. Artinya apa? Frekuensi itu, nah ini kan outputnya, berarti sudah tidak diloloskan. Sudah tidak diloloskan atau diredam. Oke. Ke bawah lagi 100 Hz lagi. Oke.
100 Hz. Oke, kita di 400 ya. 400. Kita lihat monitor frekuensinya. Nah, itu frekuensinya terbaca ngaco ya. Karena memang ada yang memang frekuensi tertentu sudah difilter ya. Jadi osiloskop tidak bisa membaca frekuensinya. Oke, kita lihat. Nah, gelombangnya sedikit lagi mendekati lurus, yang mana artinya bahwa memang frekuensi itu tidak diloloskan. Namanya aja filter. Oke. Jadi semakin dikebawahkan, ini akan semakin lurus. Kita coba aja. Nah, ini teman-teman, frekuensi 164. Nah, frekuensi 164 itu kan frekuensi sub ya, ini ya. Ya low lah, low menuju sub. Nah, ini sudah garis lurus, artinya bahwa frekuensi itu sudah tidak diloloskan atau difilter, diblok total. Nah, ini sama di osiloskop yang digital juga sudah membentuk garis lurus. Kita lihat. Itu aduh maaf, videonya ngeblur. Kita lihat tuh frekuensinya ngaco itu, ada sampai 11, ada 6,7 segala macam. Nah, ini tadi kemungkinan yang dibaca dari osiloskop adalah frekuensi harmoniknya, bukan frekuensi aslinya. Ini kalau yang pernah bekerja di frekuensi transmitter itu bisa memahami apa itu frekuensi harmonik, apa itu frekuensi yang utama. Harmonik itu anakan. Kalau kita bikin sebuah osilator, kadang tidak hanya frekuensi yang diinginkan saja yang keluar, tapi ada frekuensi harmoniknya dengan kelipatan sekian. Itu nanti yang itu bisa mengganggu siaran televisi kalau zaman dulu, atau mengganggu frekuensi yang lain. Oke. Jadi begitu ya teman-teman sekalian, bahwa ini adalah keisengan saya untuk pingin tahu seberapa sih sebetulnya ring frekuensi yang diloloskan dari driver ini, dari crossover ini. Saya tidak mau menyebut merek ya teman-teman. Intinya bahwa frekuensi sekitar 800-an ini masih diloloskan, berarti kan masih cukup rendah. Padahal ini driver tweeter. Frekuensi 800-an masih bisa lolos. Padahal tadi seperti saya katakan di depan, berdasarkan referensi yang saya baca, ya idealnya driver Twitter, artinya crossover Twitter itu meloloskan di frekuensi 2000 ke atas, 2 kHz ke atas. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah mungkin yang bisa saya share pada kesempatan ini. Mungkin teman-teman punya sesuatu pengalaman yang lain yang bisa kita share juga untuk lebih memperdalam apa yang kita lakukan ya, sehubungan dengan masalah audio. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.